Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan Kasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita patut menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan juga sudah menjaga dan menolong kita seminggu lamanya kita boleh beraktivitas. Dan puji Tuhan pada pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita boleh berkumpul lagi bersama-sama untuk beribadah dan menyembahkan nama Tuhan. Untuk itu mari jemaat Tuhan, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu teduh sejenak, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan Tuhan dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Mari kita terus mengagungkan Tuhan. Satu nama yang memberi keselamatan bagi manusia, satu nama yang memberikan kemenangan bagi kita, satu nama yang berkuasa di atas segala-galanya. Nama Yesus yang berkuasa, Dia layak kita puji dan kita muliakan. Mari kita naikkan pujian. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnakan perbuatanmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnakan perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh
Terpujilah namamu ya Allah, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Bapa yang selalu hadir dalam hidup kami. Bersyukur kalau pagi hari ini kami dapat memuji dan menyembahkan nama Tuhan, semua oleh karena anugerah-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami akan memuji dan menyembahkan nama Tuhan. Namun sebelumnya Bapa, ampuni akan semua dosa-dosa kami, kuduskan dan sucikan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan, supaya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Bapa terima kasih, kami serahkan ibadah ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Amin. Kemenangan iman nomor 230, kita memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan, mari bersama-sama kita akan baca firman Tuhan. Mari buka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan baca ayat pertama dan Bapak Ibu akan membaca ayat kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-21. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. 2, 3. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel
dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Puji Tuhan, demikian membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Simat Tuhan, mari terus kita muji Tuhan, kita meninggikan Dia, sebab Dia Allah yang layak kita puji dan kita muliakan. Mari muji Tuhan, sungguh nyata Kau Tuhan. Now
Siapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Ketika kita tidak memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita tetap percaya akan janji Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kita. Tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Janji Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Kepada Bapak Pendeta Desa Benson, silakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur pada hari ini untuk kesempatan yang indah bagi kita untuk membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenarannya, mari Bapak Ibu terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami akan membaca firman Tuhan. Kami juga akan merenungkan kebenarannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti dan juga menolong kami untuk dapat melakukan kebenaran ini dalam kehidupan kami. Segala penghalang untuk bisa mengerti firman dengan benar. Baik itu kecenderungan kami untuk mengikuti kata hati sendiri atau mengikuti apa yang orang kebanyakan katakan. Hari ini biarlah kami sepenuhnya tunduk kepada kebenaran firman dan menyadari bahwa hanya di dalam anugerah-Mu saja ya Yesus ada harapan bagi orang berdosa, bagi kami dan bagi dunia ini.
Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Tadi kita sudah membaca bersama, namun saya akan mengajak kita untuk membaca beberapa ayat untuk menolong kita untuk mengerti kisah ini dan dapat memahami kebenaran utama yang ingin disampaikan. Dari Injil Yohanes pasal 3, demikianlah firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawabnya, katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Kita sekitar 26 hari lagi Bapak Ibu akan merayakan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, yaitu pada tanggal 2 April 2021. Dan pada Minggu tanggal 4 April 2021 kita juga akan merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati atau perayaan Paskah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu di sepanjang bulan Maret ini dalam kita mempersiapkan hati kita untuk kembali diteguhkan di dalam keyakinan akan Yesus Kristus sebagai kurban satu-satunya yang dapat menyelamatkan umat manusia dari dosa, dan hanya Yesus yang benar-benar telah mati dan bangkit dan memberi pengharapan kepada kita mengenai kehidupan yang kekal. Itu sebabnya sepanjang bulan Maret ini Bapak Ibu, tema kita adalah harapan bagi manusia yang berdosa. Harapan bagi manusia yang berdosa. Nah, khususnya Bapak Ibu, pada minggu ini tema kita adalah Nikodemus, orang baik namun binasa. Nikodemus, orang baik namun binasa. Jadi Bapak Ibu, di sepanjang bulan Maret ini kita akan bicara mengenai adanya harapan untuk orang berdosa diselamatkan. Sehingga nanti pada waktu kita merayakan hari pengorbanan Yesus Kristus dan kebangkitannya di bulan April, Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa memang Yesus Kristus adalah jalan keselamatan satu-satunya, dan tanpa karya Allah melalui salib tidak akan ada penyelesaian dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Nikodemus, orang baik namun binasa, disinilah kita melihat bagaimana ada kisah bahwa banyak orang baik akan masuk neraka dan banyak orang berdosa bisa masuk surga. Bapak Ibu, statement ini mungkin membuat kita bertanya-tanya, masa sih orang berdosa malah masuk surga, orang baik-baik malah masuk neraka? Bapak Ibu Saudara, dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21 ini, kebenaran ini akan nampak Bapak Ibu. Kisah ini dimulai dari catatan Injil Yohanes, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Bapak Ibu, Nikodemus dicatat mengawali kisah-kisah awal dalam Injil Yohanes. Jadi peristiwa ini adalah sesuatu yang penting sehingga ditempatkan Bapak Ibu di awal-awal catatan Yohanes mengenai
kehidupan Yesus, pengajarannya, sampai kepada pengorbanannya di kayu salib. Nikodemus dicatat sebagai seorang Farisi. Bapak Ibu, orang Farisi adalah sebuah kelompok religius dalam Yudaism atau kelompok atau masyab atau sekte dalam agama Yahudi. Mereka Bapak Ibu sangat memahami Taurat dan tradisi nenek moyang sebagaimana yang dinyatakan di dalam Misna dan Talmud. Dan mereka menuntut Bapak Ibu untuk penafsiran yang paling keras, detail sekali, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan Sabat, kebersihan jasmani, ya, mengenai pengaturan-pengaturan persepuluhan. Bahkan juga mereka menganggap bahwa sebagaimana Israel sudah dihukum ke pembuangan, bahkan secara nasional mereka senantiasa terjajah. Ini semua dianggap karena pelanggaran terhadap Taurat, maka orang Farisi berusaha supaya orang Israel kembali Bapak Ibu menjalankan Taurat sepenuhnya, termasuk detail-detailnya, teknis-teknisnya sampai yang kecil-kecil Bapak Ibu. Nah, jadi orang ini bukan orang sembarangan. Nikodemus Bapak Ibu, dia adalah seorang yang terdidik dalam hukum Taurat. Dan Alkitab mencatat Bapak Ibu bahwa orang Farisi ini, dia adalah pemimpin orang Israel. Memang dalam terjemahan Indonesia dikatakan pemimpin agama Yahudi. Tapi kita tahu ini masukan di sini adalah dia masuk kategori pemimpin bangsa. Bapak Ibu, orang ini datang kepada Yesus pada waktu malam. Mungkin bagi kita sudah tahu mengapa sampai Nikodemus datang pada waktu malam. Memang ada orang berkata, oh ini karena Nikodemus dia tidak mau diketahui, dia sebagai orang Farisi kok datang ketemu Yesus. Dia tidak mau masyarakat awam menganggap loh kok bisa seorang Farisi mau datang ketemu seorang rabi, seorang guru seperti Yesus. Tapi memang Bapak Ibu, walaupun tidak dijelaskan boleh jadi seperti itu, tetapi kita juga tahu memang kalau siang hari Yesus bersama para muridnya berjalan keliling dari desa dan kota, itu dalam pelayanan yang sangat padat Bapak Ibu. Dan ada begitu banyak orang berbondong-bondong datang mengikuti dia. Sehingga kehadiran Nikodemus datang pada malam hari bukan hanya sekedar seperti pikiran kita bahwa ini orang takut tercemar kewibawaannya. Bukan Bapak Ibu, memang Nikodemus datang oleh karena satu pencarian. Bahwa dia mau satu jawaban yang bersifat personal. Yang tidak mungkin dia dapat Bapak Ibu dalam percakapan umum kalau siang hari. Jadi mari kita melihat apa yang menggerakkan dari Nikodemus sampai bersedia datang ketemu Yesus. Bapak Ibu, di dalam ayat yang kedua dikatakan demikian. Pada waktu dia berjumpa dengan Yesus dia berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi Bapak Ibu di dalam dalam pikiran Nikodemus, Yesus ini dia adalah guru, dia hanya rabi seperti kebanyakan rabi-rabi yang lain. Tapi yang membedakannya hanya dia mengajar tetapi disertai tanda-tanda ajaib. Tetapi sampai titik ini Bapak Ibu, pengakuan Nikodemus itu hanya pada level di mana Yesus dianggap sebagai guru. Bapak Ibu Saudara, Yesus ternyata tidak mempercakapkan pendapat Nikodemus. Yesus tidak mendiskusikan apa yang Nikodemus katakan. Justru Tuhan Yesus menyatakan sesuatu yang lebih penting dari sekedar pengakuan akan pengajarannya sebagai guru, atau bahkan lebih besar daripada kekaguman Nikodemus atas tanda-tanda ajaib ataupun mujizat yang telah dilakukannya. Mungkin kalau kita Bapak Ibu ketika ada orang menyatakan, wah Pak saya dengar Bapak orangnya gini-gini ya.
Wah, ada yang Bapak sudah lakukan seperti ini, Bapak sudah berhasil dalam bidang ini. Oh, saya baru-baru ini lihat Bapak sudah lakukan ini dan itu. Bapak Ibu, kita akan cenderung untuk mendiskusikan. Oh iya, Bapak sudah tahu ya. Ya memang betul, saya begini dan begitu. Tetapi Yesus waktu Nikodemus seolah-olah mengatakan engkau guru, tapi tidak seperti guru yang lain. Karena ada penyertaan Tuhan sehingga ada tanda ajaib. Bapak Ibu, Yesus tidak mendiskusikan itu. Apa artinya? Bukan itu yang paling penting. Justru Yesus berkata dalam ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu, Yesus mengalihkan Nikodemus kepada hal yang paling penting. Bahwa ada satu fakta, ada satu kenyataan. Bahwa kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, tidak bisa lihat kerajaan Allah. Tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk kekekalan untuk hidup bersama dengan Allah di dalam kemuliaan. Apa yang Nikodemus, respon Nikodemus? Dalam ayat 4, Nikodemus berkata, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Bapak Ibu, kalau kita dalam posisi Nikodemus, saya yakin kita juga berpikir sama seperti Nikodemus. Nikodemus secara normal dengan logika yang standar Bapak Ibu, dia bilang enggak mungkin orang sudah tua dilahirkan kembali. Karena enggak mungkin, ini Nikodemus katakan, masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Mungkin kalau kita Bapak Ibu ya dalam konteks sekarang suka guyon begitu, ya mungkin kita bilang ya siapa juga yang mau begitu ya. Ada enggak ibu yang mau sudah bersalin, anaknya udah tua bangka begitu, sudah tua ya. Ya kalau anaknya ya udah tua kayak Nikodemus begitu, lama-lamanya mungkin udah mati juga ya, ataupun masih hidup yang enggak ada ibu yang mau. Ya udah sini nak, masuk lagi ya, nanti tak lahirkan kembali, kan enggak mungkin. Jadi Bapak Ibu, memang Nikodemus dia berpikir seperti kebanyakan kita dan menganggap Yesus sedang bicara sesuatu yang secara jasmani. Tetapi apa jawab Yesus ayat 5? Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari roh adalah, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi Bapak Ibu, Yesus kemudian menjelaskan kepada Nikodemus bahwa yang Yesus sedang bicarakan ini adalah sesuatu yang berbeda dari proses kelahiran manusia biasa. Yesus bicara bahwa kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, ya, Bapak Ibu, air dan roh di sini sekali lagi adalah satu kesatuan di mana karya Roh Kudus juga itu sering dihubungkan dengan ada air di sana yang bersifat pembasuhan penyucian, ya. Jadi Bapak Ibu di sini bicara mengenai karya Roh Kudus. Kalau ada seseorang tidak dilahirkan kembali melalui karya Roh Kudus, maka orang itu tidak dapat masuk kerajaan Allah. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maksudnya apa Bapak Ibu? Gini, manusia, saya, engkau dan kita sekalian, sesuai dengan firman Tuhan, manusia, Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia Bapak Ibu, waktu lahir kita dalam status orang berdosa. Daging lahir daging, manusia berdosa. Sehingga semua manusia yang lahir di dunia dalam status berdosa, meskipun secara moral dianggap baik. Kalau laki-laki bisa jadi seorang ayah yang baik, suami yang setia. Kalau jadi seorang anak, bisa jadi anak yang menghormati orang tua, menjalankan tugas-tugas keseharian dengan baik.
Seorang wanita yang setia kepada suaminya dan juga menjadi ibu yang baik. Seorang karyawan pekerja yang baik. Dalam standar moral umum Bapak Ibu, banyak orang baik. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, kalau ada orang baik, ada manusia lahir ke dalam dunia, statusnya orang berdosa, meskipun baik-baik, tapi tanpa kelahiran baru oleh Roh Kudus, maka orang baik-baik begini Bapak Ibu, mati, masuk penghukuman kekal. Oleh karena tidak mengalami kelahiran baru. Dia hanya mengalami satu kelahiran. Kelahiran apa Bapak Ibu? Kelahiran manusia biasa. Manusia kalau lahir satu kali Bapak Ibu, lahir tanpa kelahiran baru, mati masuk penghukuman kekal. Tetapi menurut apa Yesus katakan, kalau orang lahir manusia berdosa. Tapi waktu percaya kepada Yesus, dilahirkan kembali oleh karya Roh Kudus. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang ini masuk kerajaan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, disinilah Yesus menunjukkan hal yang terpenting bagi manusia berdosa. Termasuk bagi Nikodemus, seorang Farisi. Seorang yang mengerti Taurat, sudah mengerti banyak ajaran, bahkan mengajar banyak orang. Seseorang yang haus untuk kebenaran-kebenaran rohani sampai rela datang ketemu Yesus. Yesus mengatakan yang terpenting bagi manusia berdosa adalah harus dilahirkan baru. Dalam ayat 7 Yesus berkata, janganlah engkau heran. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi dari awal Yesus bicara bahwa kalau orang tidak dilahirkan baru, tidak bisa lihat kerajaan Allah. Lalu akhirnya Yesus mengalihkan kebenaran umum ini Bapak Ibu dan menunjuk langsung kepada Nikodemus dan berkata, kamu harus dilahirkan baru. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca apa yang Yesus katakan ini, kita sadar sepenuhnya ini adalah hal yang paling penting. Urusan penyelesaian dosa. Sesuatu yang membuat mengapa Yesus pribadi anak di sorga yang suci dan mulia, rela datang ke dalam dunia, meninggalkan kemuliaannya, masuk ke dalam dunia fana dan menderita untuk penyelesaian dosa yang memang tidak bisa diselesaikan oleh pengetahuan akan kebenaran, tidak bisa diselesaikan oleh penguasaan Taurat, tidak bisa diselesaikan oleh agama, tidak bisa diselesaikan oleh usaha manusia. Dan semua hal yang manusia pernah buat termasuk agama-agama Bapak Ibu tidak bisa selesaikan. Maka Yesus datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara, banyak orang terpesona oleh ajaran-ajaran Yesus. Kita harus akui Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang seperti Yesus. Bahwa Yesus mengajarkan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh manusia. Bahkan seringkali Bapak Ibu, sesuatu yang sangat berbeda. Kita mengingat bagaimana bahkan Gandhi, seorang Hindu. Kita ingat kisahnya Bapak Ibu bagaimana waktu dia begitu pendidikan di Inggris. Dia sangat terkagum-kagum dengan ajaran Yesus. Tetapi juga apa yang terjadi, dia tidak menjadi pengikut Yesus. Mengapa Bapak Ibu? Dia hanya sampai pada titik mengagumi, terpesona oleh ajaran-ajaran Yesus. Ada banyak orang seperti ini Bapak Ibu, mengutip perkataan Yesus, mencoba melakukan apa yang Yesus katakan. Tetapi mereka hanya sampai titik mengagumi, terpesona oleh ajaran-ajaran Yesus. Apalagi Bapak Ibu, ada cukup banyak orang di dunia ini terkagum-kagum ketika melihat mujizat kesembuhan atau mengalami mujizat dalam nama Yesus. Ada cukup banyak orang Bapak Ibu ketika sakit bersedia meskipun bukan pengikut Yesus, bukan orang Kristen, mau didoakan. Ada cukup banyak orang yang mengalami masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah usaha. Mau didoakan dalam nama Yesus supaya ada jalan keluar. Dan mereka bukan hanya melihat Bapak Ibu, ada cukup banyak di antara mereka yang mengalaminya. Ada orang-orang yang sedemikian takut terhadap kuasa setan Bapak Ibu. Sudah keliling-keliling dukun, paranormal, semua ritual mungkin sudah untuk rumah. Waktu itu tidak berhasil, bersedia datang ketemu kita Bapak Ibu untuk apa? Didoakan. Bersedia kita datang. Mungkin dalam situasi normal Bapak Ibu bahkan gak mau terima kita, apalagi pendeta. Tapi dalam situasi yang demikian Bapak Ibu ada orang mau mengalami mujizat dalam nama Yesus. Tetapi hanya sampai titik Yesus
sebagai pembuat mujizat dan tidak menjadi pengikut Yesus. Ada cukup banyak orang Bapak Ibu menyukai musik dan lagu Kristen. Ada orang yang menyukai orang Kristen, temannya saya seneng orang Kristen baik. Jadi teman akrab Bapak Ibu ya. Oh banyak, kita bersyukur kalau Anda disukai ya. Bahkan sampai berpacaran dan menikah dengan seorang Kristen ada juga. Wah cinta sama orang Kristen ya. Tapi Bapak Ibu dia hanya sampai titik menerima seorang Kristen, menikah dengan seorang Kristen. Bahkan berpindah agama menjadi Kristen. Tetapi tidak ada hubungan pribadi dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak dipuaskan ketika ada orang mengagumi ajarannya. Ketika ada orang mengagumi mujizat dan mau dapat pengalaman mujizat. Yesus tidak dipuaskan ketika ada orang suka musik dan lagu Kristen. Atau bahkan menikahi seorang Kristen. Bapak Ibu sayang sekali orang-orang seperti ini. Mereka tidak sampai kepada tujuan yang menyebabkan anak rela menjadi manusia. Ayat 13 saya baca Bapak Ibu sampai dengan ayat 18. Supaya kita mengerti mengapa Yesus mau datang ke dalam dunia. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Bapak Ibu perhatikan ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun ke surga. Jadi diawali dari mana Bapak Ibu? Turun dari surga, kembali ke surga. Kalau manusia yang dari bumi Bapak Ibu Saudara sekalian diangkat, itu ada Henok. Tidak melalui kematian jasmani diangkat. Tapi enggak turun lagi Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu? Kita tahu bahwa kisah-kisah di mana seperti Elia diangkat dalam kemuliaan Bapak Ibu. Manusia diangkat masuk surga tanpa kematian. Tapi yang datang dari sorga dan kembali ke sorga itu hanya Yesus Bapak Ibu ya. Jadi ini Yesus menegaskan apa? Hakikatnya bahwa Dia adalah Allah pribadi anak yang menjadi manusia. Bukan hanya sekedar pemimpin agama. Bukan hanya guru seperti yang dipikirkan oleh Nikodemus. Bukan hanya pembuat mujizat atau penyembuh seperti yang orang dunia harapkan. Tetapi Yesus Allah jadi manusia. Ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu ada satu peristiwa. Orang Israel mengeluh terus kepada Tuhan. Mempersalahkan Musa. Ini dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Tanah Kanaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan akhirnya mengizinkan ular tedung Bapak Ibu ya. Masuk di tengah-tengah orang Israel. Ya, dipagut, dipatuk Bapak Ibu. Banyak yang mati. Dirikan ular tembaga. Dan siapapun yang melihat ular tembaga itu Bapak Ibu. Dia meskipun dipatuk ular, dia hidup Bapak Ibu. Ini menggambarkan seperti yang Yesus katakan. Sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, maka demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepada yang beroleh hidup yang kekal. Jadi pada waktu secara simbolika Bapak Ibu ya, waktu kita melihat Yesus disalib. Dan kita tahu mengapa Yesus disalib. Bukan karena dosa-dosanya, tetapi karena kita orang berdosa. Kita menyadari keberdosaan kita dan mau menerima anugerah yang Yesus tawarkan. Di situ Bapak Ibu, kita seperti orang Israel yang sudah sekarat hampir mati karena dipatuk ular karena dosanya dihukum. Waktu lihat ular tembaga, selamat Bapak Ibu. Kita juga demikian, waktu kita melihat Yesus yang tersalib dan kita percaya, kita beroleh hidup yang kekal. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, Yohanes 3:16 ini, kita kalau baca ini dalam konteks Bapak Ibu, di mana dalam pertemuan dengan Nikodemus, sampai pernyataan ini keluar Bapak Ibu, sangat menarik bukan? Ayat yang paling kita kenal Bapak Ibu. Satu gambaran yang jelas kepada Nikodemus. Bahwa engkau orang Farisi mengenal Taurat dengan baik.
engkau mengejar kesucian lahiriah, engkau mau taat kepada aturan-aturan, engkau pikir Tuhan bisa berkenan atas kebaikanmu, ketaatanmu kepada Taurat. Justru di sini ditunjukkan, bukan karena kebaikanmu, bukan karena agama dan ritual yang kau lakukan, bukan karena usaha-usaha agamamu, tetapi ini karena kasih Allah kepada dunia. Dan ini harus melalui Yesus, anaknya yang tunggal, yang Nikodemus bercakap-cakap dengan dia dan sebatas mengakui dia hanya sebagai guru. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Aduh Bapak Ibu, ini indah sekali ya. Ternyata Allah waktu mengutus anaknya ke dalam dunia, Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi Bapak Ibu. Yesus datang 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan. Dengan cara apa? Melalui Yesus, melalui dirinya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Ayat 18 bicara waktu orang percaya kepada Yesus tidak dihukum. Waktu tidak percaya sampai mati Bapak Ibu berada di bawah hukuman. Dengan demikian Bapak Ibu, inilah hal yang paling penting yang menyebabkan mengapa Yesus meninggalkan kemuliaan surga dan masuk ke dalam dunia ini. Karena itulah Bapak Ibu, untuk dapat dilahirkan kembali seperti Yesus katakan kepada Nikodemus. Maka ini bukan hasil mengubah KTP menjadi Kristen. Bukan juga oleh karena kita telah mengikuti ritual upacara, sakramen. Tetapi Bapak Ibu sebagaimana Yohanes 1:12 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Bapak Ibu, engkau dilahirkan kembali. Itu kapan? Pada waktu engkau percaya kepada Yesus. Menerima anugerah hidup kekal. Percaya dalam hati, mengakui dengan mulut bahwa hanya Yesus adalah Tuhan dan penyelamat satu-satunya. Bapak Ibu, kelahiran baru bukanlah proses kedua, ketiga dan keempat dari peristiwa keselamatan. Tidak ada orang bisa selamat Bapak Ibu dan tidak mengalami kelahiran baru. Saya selalu bicara mengenai bahwa karya Roh Kudus adalah sesuatu bagian yang lengkap. Kita tidak boleh membuatnya menjadi tahap 1, 2, dan 3 Bapak Ibu. Mengapa? Karena seringkali kita tanpa sadar melihat orang lain dalam kategori-kategori yang lebih rendah dari kita. Wah betul, sama-sama pengikut Yesus. Tapi kalau saya selamat, pengikut Yesus sudah dilahirkan baru. Kalau dia belum, Bapak Ibu bagaimana seseorang bisa disebut pengikut Yesus tanpa mengalami kelahiran baru? Bagaimana seseorang bisa diselamatkan tanpa baptisan dengan Roh Kudus? Bagaimana seseorang bisa disebut sebagai anak Allah tanpa pengampunan dosa dan karya Roh Kudus yang lengkap? Bapak Ibu, karena itu pada waktu engkau sudah percaya, terimalah kepastian ini bahwa engkau sudah dilahirkan baru. Memang perubahan perilaku antara setiap pengikut Yesus, kecepatannya tidak sama Bapak Ibu. Tetapi di dalam status yang sama, sebagai orang yang sudah dilahirkan baru, kita ada kesanggupan untuk hidup kudus, mengisi hari-hari kita. Kekudusan progresif, semakin lama semakin setia kepada Tuhan, semakin mengalami pertumbuhan rohani dan jadi saksi yang efektif. Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau sudah lama mencari jalan pengampunan dosa. Sudah lama mendengar tentang Yesus. Engkau mungkin sudah banyak, mungkin lewat internet, bertanya dengan sahabat, membaca Alkitab secara pribadi. Engkau sedang mencari jalan bagaimana bisa dapat kepastian bahwa dosa-dosa diampuni, masa lalumu dapat diampuni, dan bisa dapat jaminan surga. Bapak Ibu Saudara, saya mendorong engkau dengan sungguh. Yesus sudah mengatakan bahwa hanya melalui dirinya ada jalan untuk pengampunan dosa.
dilahirkan kembali, dan mendapat kepastian masuk kerajaan surga atau masuk surga. Karena itu jangan menunggu lama lagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ambillah waktu ini, jangan tunggu kesempatan lalu begitu saja. Di saat engkau masih mendengar pesan ini, bahwa hanya Yesus jalan keselamatan, terima Dia, percaya dalam hatimu, aku Yesus adalah Tuhan dan penyelamat satu-satunya. Dan yakinlah pada waktu engkau menerima Yesus hari itu juga, dosa-dosamu diampuni, engkau diselamatkan, dan engkau telah dilahirkan baru oleh karya Roh Kudus. Ini tidak melalui cara-cara aneh-aneh, tidak harus oleh tanda-tanda lahiriah, tidak harus lewat satu upacara atau satu kegiatan khusus di gereja. Ini secara pribadi engkau alami bersama dengan Tuhan dan oleh karya Roh Kudus. Sedangkan kita Bapak Ibu yang sudah lama percaya kepada Yesus, engkau sudah menerima Yesus dalam hidupmu, engkau sudah percaya bahwa engkau sudah dilahirkan baru. Maka jangan lupa 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 sudah berlaku atas kehidupanmu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17 sudah berlaku atas hidupmu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa itu Bapak Ibu? Status kita di dalam Yesus. Kita adalah ciptaan baru. Oleh karena itu kita yang sudah mengalami ini Bapak Ibu, marilah kita sadar sepenuhnya bahwa orang baik sekalipun, tetapi tanpa Yesus tidak akan mengalami kelahiran baru, mati Bapak Ibu, binasa. Tetapi orang berdosa yang paling berdosa sekalipun, yang kita anggap paling tidak ada harapan di muka bumi, dan yang mungkin dalam sudut pandang agama ini orang yang paling gagal, tidak bisa ikut agama dengan baik. Justru orang begini, kalau hati ada kerendahan hati, waktu dia dengar kabar baik tentang Yesus yang mengasihi orang berdosa dan mau menyelamatkan orang berdosa dan sudah kurban ganti orang berdosa, dan dia mau merendahkan hatinya dan sadar bahwa dia tidak bisa selamatkan diri sendiri, dan mau menerima anugerah, hadiah, pemberian dari Tuhan, mau percaya kepada Yesus. Seperti seorang penjahat yang akhirnya percaya kepada Yesus sebelum dia mati Bapak Ibu. Orang berdosa yang bagi dunia tidak ada harapan. Tetapi waktu terima anugerah, dosa diampuni, dapat kepastian surga. Itu sebabnya Bapak Ibu tema kita tadi. Orang baik Bapak Ibu bisa masuk neraka, tetapi orang berdosa bisa masuk surga. Kisah ini Bapak Ibu menolong kita mengerti. Mungkin kita merasa kita seperti Nikodemus. Kita sudah berjuang dengan cara kita, usaha-usaha dan agama kita, dan berdasarkan pengetahuan kita untuk dapat pengampunan dosa, untuk dapat belas kasihan Tuhan. Berhenti Bapak Ibu, karena memang tidak bisa. Orang berdosa tidak bisa selamatkan diri. Perlu apa? Kerendahan hati. Waktu kita mau terima anugerah, jalan keselamatan di dalam Yesus, kita dapat keselamatan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau sudah mengalami ini, beritakan kebenaran ini. Jangan sampaikan hal yang berbeda. Jangan sampai kita berpikir waktu membawa orang ke gereja, mengubah agama orang menjadi Kristen KTP, menikah dengan seorang Kristen, nanti dia juga secara otomatis dapat transfer keselamatan. Tidak bisa Bapak Ibu. Duduk di dalam gedung gereja ini, mendengar firman, menyanyi puji-pujian, itu baik dan sangat mungkin meneduhkan hatimu. Tetapi tanpa penerimaan kepada anugerah, kepercayaan kepada Yesus, mengandalkan Yesus saja untuk keselamatan, engkau binasa. Oleh karena itu mari pencarianmu jangan sampai habis waktu tanpa ada keputusan. Terima Yesus, percaya hanya kepada Dia, dan hidup hanya bagi Yesus yang sudah menyelamatkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada hari ini kami telah mendengar firman dan menyadari bahwa untuk kami orang berdosalah, Engkau Allah yang suci rela datang ke dalam dunia dan berkurban bagi kami di kayu salib. Orang berdosa seperti kami ada harapan, ada jalan yang Tuhan buka. Kiranya Tuhan kesadaran ini semakin teguh di hati kami untuk tidak pernah membanggakan kebaikan-kebaikan kami. Kami sudah lama jadi pengikut Tuhan Yesus, untuk tidak lupa kami ini pantan pendosa
yang selamat hanya oleh anugerah. Dan juga harus beritakan anugerah. Dan jikalau ada di antara saudara-saudara kami telah mendengar firman ini dan memang di dalam pencarian akan kebenaran, mencari pengampunan dosa, mencari jalan untuk penyelesaian masa lalu, tuduhan-tuduhan yang berat, intimidasi dari setan, dan hidup merasa tidak ada harapan, biarlah berita kabar baik ini mereka sambut, percaya dan juga diselamatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dan kita akan memasuki sakramen perjamuan suci ini untuk mengingatkan kita kembali sebagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang telah mati menyelamatkan kita. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mempersiapkan menikmati perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, milik kehidupan, dan dalam kesempatan yang indah pada saat ini, di saat kami makan dan minum dari perjamuan kudus ini, agar kami senantiasa ingat pengorbanan-Mu yang telah mati menyelamatkan kami. Sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan dua ketetapan penting bagi kita. Yang pertama, apabila seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Yesus Kristus memerintahkan kita untuk membaptiskannya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tanda bahwa ia adalah murid atau pengikut Yesus Kristus. Dan yang berikut, apabila orang-orang yang telah menjadi murid Yesus Kristus berkumpul, ia memerintahkan kita untuk makan dan minum dari perjamuan kudus sebagaimana peringatan akan apa yang telah dilakukannya di kayu salib sebagai keselamatan manusia. Jadi sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Injil Lukas pasal 22 Injil Lukas pasal 22 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dari apa yang Tuhan Yesus nyatakan, jelas bagi kita bahwa perjamuan kudus adalah lambang dari apa yang telah ia lakukan di kayu salib sebagai sebuah peringatan
yang mendorong kita menjadi saksi atas kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan untuk melakukan dengan tujuan yang lain, dan juga tidak pernah menyatakan bahwa roti dan cawan akan menjadi tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya, karena pengorbanannya telah terjadi hanya satu kali saja dan tidak akan terulang lagi. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dan agar melalui perjamuan kudus ini kita memperoleh berkat sesuai dengan kehendak Allah, mari kita menguji diri kita sendiri. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta menyatakannya dengan memberi diri dibaptis? Apakah saudara-saudara senantiasa hidup bagi Kristus dengan menjauhkan diri dari dosa, serta tetap hidup dalam kekudusan? Apakah saudara-saudara bertekad menjadi saksi Kristus dan serta siap mempersembahkan segala milik saudara menjadi alat dalam tangannya untuk memperluas kerajaan Allah? Jika saudara-saudara menjawab iya di dalam hati, mari kita berdoa secara pribadi, mengucap syukur atas keselamatan yang telah kita peroleh melalui pengorbanan Yesus Kristus, seraya mengakui segala dosa yang telah kita lakukan karena ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, keselamatan yang Engkau telah berikan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roti dan cawan akan dibagikan bagi saudara-saudara yang berasal dari lembaga gereja lain, tapi telah terbiasa mengikuti perjamuan kudus ini. Kami persilakan saudara juga turut mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Dan sesudah ambil roti dan cawan, ya tunggu aba-aba dari saya, kita akan makan dan minum dari perjamuan kudus ini. Jadi sebelum roti dan cawan dibagi, kita menaikkan pujian kemenangan iman nomor 48, Yesus mencurah darahnya. Kita menaikkan pujian ini. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya.
nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat roti. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, apa yang sudah kami lakukan dalam sakramen perjamuan kudus pada saat ini, agar kami senantiasa ingat pengorbanan-Mu yang telah menyelamatkan kami, agar kami senantiasa hidup bagi Kristus, menjalani tugas sebagaimana perintah Tuhan Yesus bagi kami, menjadi terang, menjadi saksi, sampai kedatangan Tuhan Yesus menjemput kami, membawa masuk dalam surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang kepadamu ya Bapa. Engkau Bapa yang selalu mendengar seruan kami. Bapa yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Bapa yang selalu memberkati kami. Sebagai rasa syukur kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memberi persembahan kami kepadamu. Mari berkati persembahan ini, berkati pengurus yang akan mengelolanya, agar persembahan ini dapat kami pakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa kami dan bersyukur. Amin. Kemenangan iman nomor 85, Selamatlah Jiwaku. Kita akan menyanyi bersama-sama. Engkau mengajarku bersaksi
kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Injianto. Silakan. Mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Sebelumnya kita bersyukur bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik yang berulang tahun secara pribadi, bahkan yang berulang tahun pernikahan mereka. Dan saya akan membacakan nama-nama mereka. Purwati Lung Encau, Mardiana Ajan, Andrea Derilo, Martoni Laing, Rio Hermanto Valentino, Gun Apuy, Gun, Pendeta Li Merang, Samuel Elian, Bama Eli Sakin Putra, Margareta Mentan, Anggi Martrio Landa, Chandri William Fit Granier, Matius Frederick, Marta Lingai, Felix Christian Gun, Evander Camelo, Meliani Jessica, Daam A, Devi Marceliana, Bun Apuy, Alfa Marcelino, Margareta Daud, Martijon Daud, Erong Usat, Musa Daniel L, Sri Marhendra, Katrin Gabriela, Nila Christine, dan yang berulang tahun pernikahan Surya Dharma Tarigan dengan Ripka Sula, Robert Tony dengan Yuli Arlina, Yance Nila Lai dengan Daryanti. Jika ada di tempat ini, silakan berdiri sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah meneguhkan kami, dan dalam kesempatan yang indah pada saat ini kami menaikkan syafaat kepada Engkau Tuhan. Bersyukur bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik yang berulang tahun secara pribadi dan dalam pernikahan mereka, sebagaimana Tuhan telah menolong mereka sepanjang tahun yang telah mereka lalui bersama dengan Engkau. Dan kami mendoakan mereka juga dalam tahun baru, dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga yang Tuhan telah berikan bagi mereka. Pada saat ini kami berdoa, Tuhan tuntun mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka, agar mereka semakin hari semakin mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dalam kehidupan, dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga keutuhan bangsa dan negara kami, NKRI, serta para pejabat negara kami, sebagaimana Tuhan telah menentukan mereka untuk memimpin bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk mereka supaya mereka dapat menjalani tugas mereka, setiap profesi mereka untuk membangun bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong setiap keamanan, baik Polri, TNI yang ada, Tuhan menolong mereka supaya mereka dapat mengamankan bangsa dan negara kami, dan Injil Tuhan tetap diberitakan. Dan kami berdoa juga untuk anggota jemaat yang ada dalam keadaan sakit, baik yang sakit menahun, bahkan mungkin ada yang terbaring di rumah sakit, yang ada di rumah. Kami berdoa untuk Sapukding, Feni Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelan Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipuy, Anyi Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gung, Kasing Ingan, Saraparen, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau,
Unitate, Devisung, Dewisiana, Peluzan, Amos Ding, Yohana Jalung, Liben Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahwan, Erni Sultan, Erna, Asung Usat, Erden Uluk, Eliading, Bungan Tadan, Dorce Merang, Marlinda Alung, Rudiana Lilit. Kami mendoakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Berikan hati yang tenang teduh dalam kehidupan mereka, iman yang teguh, tetap percaya akan segala waktu yang indah Tuhan nyatakan, kesembuhan yang Tuhan berikan bagi anggota jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk umat Kristiani dan para pemimpin gereja sedunia. Sebagaimana Tuhan telah memimpin, menolong, menyelamatkan kami percaya Tuhan juga menolong setiap orang yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin. Kiranya Tuhan menolong supaya apa yang direncanakan, programkan, Tuhan memberkati supaya Injil Tuhan tetap diberitakan. Khusus Gereja Kemah Injil Indonesia dan pelayanan penginjilan, kami tetap berdoa dalam program ini. Tuhan yang memberikan kemampuan untuk menjalani misi amanat agung Tuhan Yesus ini agar tetap berjalan memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Kami juga berdoa untuk pembangunan akan program di dalam jemaat Tuhan yang ada di Gereja Kemah Injil Indonesia Tanjung Selor. Kami tetap berdoakan semuanya supaya dapat terlaksana semua karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan menolong baik program jangka panjang, menengah, jangka pendek, kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati supaya semuanya dapat berjalan dan nama Tuhan kami puji muliakan. Kami berdoa untuk sepanjang sepekan yang akan datang ini. Tuhan sertai setiap anggota jemaat, setiap profesi masing-masing, baik yang mengikuti pendidikan, dalam pekerjaan, wira swasta negeri. Kami tetap berdoa Tuhan memberkati agar lewat berkat-berkat kecukupan yang Tuhan telah berikan bagi setiap anggota jemaat, ajarlah kami selalu bersyukur, percaya, mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun yang kami hadapi. Berikan bagi kami hati yang tenang teduh untuk menghadapi kehidupan ini, agar kami tetap percaya meskipun kami ada di dalam hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya penyertaan Tuhan membuat kami selalu bersyukur, ada sukacita, tetap menjalani hidup sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang selalu meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami dapat melayani Engkau lewat pemberian yang sudah kami berikan untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap tangan anak-anak Tuhan yang sudah memberi, bahkan yang tidak sempat memberi, Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur apa yang sudah kami doakan lewat doa syafaat pada saat ini. Kami percaya Engkau Allah yang sempurna akan menyempurnakan doa syafaat kami ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu silakan berdiri. Biarlah apa yang akan kita lakukan dalam minggu ke depan ini senantiasa memuliakan akan nama Tuhan. Apapun yang akan kita hadapi, percayalah tangan Tuhan akan menopang kita. Tangan Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai kita. Mari kita naikkan pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Langkah-langkah orang
Itulah ungkapan kami kepada Engkau. Kami percaya Tuhan senantiasa menopang kami agar kami tidak terjatuh. Kami bersyukur Tuhan telah menuntun kami di saat kami menyembah Engkau dari awal pertengahan sehingga dapat selesai semua karena tuntunan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kepada Yesus Kristus. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai kedatangannya untuk menjemput kita, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita masuk dalam teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.